Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang masih melekat pada tubuh kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ya, para siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungoro, ini pertemuan kedua di pelajaran Pendidikan Agama Islam semester 1 tahun 2020-2021. Nah, tentunya kita masih semangat. Hari ini kita sudah masuk materi setelah pertemuan sebelumnya, ya di video sebelumnya eh, apa perkenalan, ya itu perkenalan dulu mengenai mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan ini. Untuk hari ini kita masuk materi secara singkat. Namun sebelumnya saya informasikan kepada siswa kelas 10, ini tidak ada bukunya, tidak ada fotokopi ya, tidak ada modul, tidak ada LKS. Jadi saya berharap materi yang saya berikan ini bisa dicatat dengan baik, karena ini materi sebenarnya sudah saya singkat, sudah saya tidak terlalu banyak lah untuk kita catat ya, karena bukunya di perpustakaan itu tidak ada. Tidak ada. Jadi tolong dicatat saja, saya sudah ringkas materinya. Baik, tanpa membuang waktu, kita langsung mulai. Jadi yang akan kita pelajari di di sini sebenarnya bab 1 ya, bukan bab 2. Ini mohon maaf nih. Bab 1 pendidikan kemuhammadiyahan. Jadi yang akan kita pelajari ada 4 ditambah 1 evaluasi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar pengertian pendidikan kemuhammadiyahan. Bagian B juga hari ini kita akan langsung bagian B juga karena saya ringkas materinya. Maksud dan tujuan pendidikan kemuhammadiyahan. C, D nanti berikutnya insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi kita hari ini di bagian A dan bagian B pengertian pendidikan kemuhammadiyahan, maksud dan tujuan pendidikan kemuhammadiyahan. Yang berikut. Apa itu pengertian pendidikan kemuhammadiyahan? Yang lalu saya sudah jelaskan bahwa pendidikan kemuhammadiyahan ini adalah mata pelajaran khusus di sekolah Muhammadiyah. Jadi apa pengertiannya ya? Ini adalah bagi siswa yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah ingin diperkenalkan. Jadi pendidikan kemuhammadiyahan ini ingin memperkenalkan kepada siswa, menjadikan sebuah sistem kepada siswa agar bisa dipelajari, dimengerti apa itu persyarikatan Muhammadiyah. Jadi secara kilas saja bahwa Muhammadiyah ini organisasi Islam terbesar di Indonesia. Salah satu terbesar di Indonesia bersama dengan Nahdlatul Ulama. Besar. Bahkan sudah sampai ke negara-negara tetangga. Negara-negara Eropa pun sudah ada cabang-cabang istimewanya. Ya, jadi Muhammadiyah ini disebut dengan Persyarikatan Muhammadiyah yang artinya perkumpulan orang-orang Islam dalam satu wadah yang disebut dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Jadi inilah kena pendidikan Muhammadiyah memperkenalkan kepada siswa untuk diketahui bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam. Untuk tujuan dan cita-citanya ini ya kita nanti bahas pada pertemuan pada materi selanjutnya. Yang kita bahas ini adalah ini. Jadi Muhammadiyah ingin disampaikan kepada kader. Apa itu kader? Kader ini adalah mereka-mereka yang kayak kita ini, yang yang pendidikannya di Muhammadiyah, baik guru maupun siswa terutama. Nah, jadi dia di kader. Setelah masuk di Muhammadiyah, dia di kader. Dia memperoleh pengetahuan tentang Islam, tentang Muhammadiyah, tentang bagaimana berorganisasi dalam Islam. Itulah disebut dengan kaderisasi atau pengkaderan. Nanti kalau di semester-semester yang akan datang itu ada kita punya kayak pesantren, ya PKTM 1 namanya. Taruna melatih satu bagi anak siswa. Siswa SMK Muhammadiyah Bungoro itu PKTM 1 namanya, biasanya dilaksanakan di bulan 12. Di situ belajar berorganisasi. Disebut setelah melalui PKTM itu, disebutlah dia kader. Ya. Yang kedua, anggota. Anggota. Apa itu anggota, Pak? Anggota ini adalah yang sudah dikader dan menjadi pengurus. Jadi anggota ini adalah
masuk pengurus. Apakah dia masuk kader IPM menjadi pengurus IPM, kader IMM mahasiswa menjadi anggota mahasiswa Muhammadiyah, atau Tapak Suci, atau Hizbul Watang, atau Naisiyah, atau Pemuda. Jadi, kalau dia masuk menjadi pengurus, maka disebutlah dia anggota yang sudah di kader tentunya. Simpatisan. Apa itu simpatisan, Pak? Simpatisan Muhammadiyah adalah bukan kader, bukan anggota, tapi dia suka dengan Muhammadiyah, suka dengan dakwanya Muhammadiyah, suka dengan persyarikatan Muhammadiyah, bahkan menjadi donatur di Muhammadiyah. Namun bukan kader, bukan anggota biasanya. Simpatisan. Dia senang dengan Muhammadiyah karena Muhammadiyah adalah persyarikatan organisasi Islam. Nah, sesama Islam. Bahkan banyak orang bukan non-Islam itu suka dengan Muhammadiyah. Disebutlah dia simpatisan Muhammadiyah. Ini banyak sekali, banyak. Ya, kita toleransi dalam beragama namanya, ya. Maka banyak orang non Muslim itu suka dengan Muhammadiyah. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk bagian yang pertama ini sudah nggak selesai. Bagi yang kedua, yang seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa pendidikan Muhammadiyah ini merupakan mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib artinya tidak boleh tidak ada. Dari sekolah dasar, ibtidaiyah, SD, MTS, MA, MAK, SMK, sampai perguruan tinggi nasional. Sampai perguruan tinggi nasional itu di Muhammadiyah. Dipelajari ini pendidikan ke Muhammadiyah. Saya kuliah di Unismu Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, itu belajar ini. Ini belajar ke Muhammadiyahan, namanya Al-Islam ke Muhammadiyahan. Ada juga ditambah Ismubah. Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Nah, di ini yang diajarkan di STM, di SMK Muhammadiyah Bungoro. Jadi, jumlah sekolah di Muhammadiyah itu banyak sekali. Mulai dari PAUD, TK, SD, MTS, banyak sekali sampai perguruan tingginya banyak sekali. Jadi, bisa lanjut nanti tamat dari STM, bisa lanjut di universitas-universitas atau sekolah-sekolah tinggi Muhammadiyah. Baik, secara singkat saja. Baik, yang terakhir. Maksud dan baik, yang kedua yang kita sambung ya, karena ya terputus tadi. Baik, yang terakhir. Ya, kita sambung. Mana ini? Ya. Oke, tunggu dulu ya. Baik, yang terakhir, maksud dan tujuan pendidikan kemuhammadiyahan. Maksud dan pendidikan Muhammadiyah ini maksudnya adalah memberikan semacam pemahaman, pengetahuan kepada siswa tentang persyarikatan organisasi Islam Muhammadiyah. Jadi dia itu adalah gerakan Islam yang berdakwah. Nah, nama gerakan dakwanya adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ini dia. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Diambil dari salah satunya diambil dari surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah. Karena ini adalah pegangannya umat Islam. Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, kita menyebutnya amar ma'ruf. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka kita nahi mungkarkan. Jangan ditolak. Ya. Dan apa yang asal-asalan saja berislam. Ya. Baik. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, Pak? Ya. Dari surah Al-Imran ayat 104 ini. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya yaitu amar ma'ruf, ya kita bahasa saja. Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan. Senantiasa mengajak kepada kebaikan. Mulai mengajak kepada yang kecil-kecil, ke ibadah, sampai kepada tingkat yang tinggi, tempat dakwah, itu namanya amar ma'ruf. Yang penting mengajak kepada kebaikan yang diperintahkan oleh Quran dan Sunnah. Nahi mungkar, ya potongannya adalah menolak, mencegah
menolak segala keburukan, mencegah segala kemungkaran, mencegah yang jelek-jelek, yang salah. Itu namanya nahi mungkar. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya, itu kita jangan lakukan. Menolak. Menolak kalau ada yang ngajak yang salah-salah, jangan. Jangan. Ya, karena itu perintah Quran dan sunnah, perintah dalam agama kita. Yang terakhir, tujuan Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah ini senantiasa mempersiapkan penerus. Kita-kita inilah siswa-siswa sekalian adalah penerusnya Muhammadiyah. Penerus keyakinan, penerus cita-cita, dan penerus amal usaha. Gurumu ini akan mati, kan tua mati. Jadi yang meneruskan adalah Anda-Anda yang masih muda. Disebut meneruskan keyakinan dan cita-cita amal usaha Muhammadiyah. Yang terakhir, Muhammadiyah perlu diketahui oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Apa itu Angkatan Muda Muhammadiyah, Pak? Angkatan Muda Muhammadiyah ini adalah orang yang sudah dikader, aktif di persyarikatan, aktif di organisasi sebagai anggota ataupun pengurus, ya, ataupun simpatisan, ya, yang meliputi beberapa orton di Muhammadiyah. Ya, salah satunya yang Anda sekarang sandang itu adalah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke. Cukup sekian barangkali ya. Mau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini materinya yang dua tadi, tolong dicatat ya. Mulai dari judul, bagian A dan bagian B dicatat, lalu dipoto, kirim ke WA saya. Jangan di grup, kirim di WA saya. Itulah sebagai daftar hadir dalam pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.